Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan renungan kita yang sudah sampai di dalam Injil Lukas 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Lukas 19, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dengan judul renungan pada saat pagi hari ini yaitu ditolak namun diterima. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ini menceritakan tentang kisah Zakius. Dan saya kira percaya juga kita semua di sini sudah banyak tahu akan kisah Zakius ini. Bahkan dari waktu masih sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu sering menceritakan, mengajarkan akan kisah Zakius. Zakius ini memiliki arti nama orang bersih atau orang benar. Namun kalau kita lihat dari kisah Zakius, justru pekerjaannya membuat dia dicap sebagai pendosa, tidak sesuai dengan arti namanya. Zakius adalah seorang yang kaya. Ia bekerja sebagai kepala pemungut cukai di Yeriko. Pemungut cukai merupakan orang-orang Yahudi yang berkhianat menjadi antek-antek Romawi untuk memungut pajak dengan semena-mena kepada orang-orang sebangsanya. Namun pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kisah Zakius ini. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Lukas 19 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita belajar dari kisah Zakius yang pertama, yaitu kerinduannya untuk melihat Yesus. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Zakius ini terdorong oleh rasa ingin tahu, sehingga ia berupaya untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tetapi kita mengetahui ada dua permasalahan yang dia hadapi, yaitu keterbatasannya. Dengan postur tubuhnya yang pendek, ini membuat pemandangannya terbatas untuk melihat Yesus, karena tentunya ia akan terhalang oleh kerumunan orang banyak yang hendak juga untuk melihat Yesus. Dan selain itu, selain postur yang pendek, kita melihat satu permasalahan lagi yang dia hadapi, yaitu statusnya sebagai pemungut cukai. Bapak Ibu, menjadi orang kaya tidak lantas dia menjadi orang yang dihormati. Justru karena profesinya sebagai pemungut cukai membuat Zakius kehilangan kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan untuk diterima dan kebutuhan untuk diakui. Hal ini membuat ia ditolak oleh masyarakat. Tetapi kerinduan yang dimiliki oleh Zakius untuk melihat Yesus itu mengalahkan setiap keterbatasannya. Bahkan dikatakan bahwa Zakius lari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Tetapi kita melihat dalam ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kita melihat ternyata Yesus melihat dan mengetahui keberadaan Zakius, dan Yesus memanggil nama Zakius. Bukan hanya itu saja, Yesus juga ingin menumpang di rumah Zakius. Tetapi ada permasalahan lagi ternyata yang dihadapi. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Banyak orang yang menolak dan memandang rendah pribadi Zakius. Kita melihat dari sikap orang-orang ini. Mereka bersungut-sungut ketika Yesus mau menumpang di rumah Zakius.
Tetapi Yesus melihat Zakeus bukan sebagai pribadi pendosa, melainkan Yesus melihat Zakeus sebagai pribadi yang berpotensi benar dan bersih sesuai dengan arti namanya. Yesus tidak memandang latar belakang Zakeus. Yesus tidak memandang itu semua, malah justru Yesus memandang Zakeus sebagai orang yang berharga, yang bernilai di mata Tuhan. Sebagaimana Yesus memandang Zakeus, Yesus juga memandang setiap kehidupan kita. Mungkin orang-orang sekitar kita menolak keberadaan kita, melihat setiap keterbatasan kita, melihat masa lalu kita, melihat kelemahan-kelemahan kita. Namun Yesus tidak memandang itu semua. Yesus tidak memandang siapakah engkau. Yesus tidak memandang dari manakah engkau, apa latar belakangmu, bagaimana masa lalumu. Tetapi Yesus memandang kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dunia menolak kita, tetapi Yesus memandang kita sebagai orang yang berharga. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-10, Lukas 19 ayatnya yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Belajar dari kisah Zakeus yang pertama, akan kerinduannya untuk melihat Yesus. Ternyata Yesus juga rindu untuk bersama-sama dengan Zakeus, bahkan menumpang di rumah Zakeus, memandang Zakeus sebagai pribadi yang berharga. Lalu yang kedua, kita belajar dari kisah Zakeus, yaitu Zakeus menerima Yesus dengan sukacita. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, umumnya pemungut cukai merasa enggan untuk datang ke bait Allah dan berdoa. Kalaupun mereka datang, mereka akan berdiri jauh-jauh karena menyadari ketidaklayakannya. Begitu juga seharusnya ya, ketika Zakeus ingin melihat Yesus, bagaimana dia menyadari ketidaklayakan. Akan tetapi sekarang Tuhan yang mendatanginya dan menumpang di rumahnya. Ini semua di luar dugaan orang-orang menolak keberadaan Zakeus. Yesus justru menerimanya. Yesus justru menerimanya dan bersedia untuk hadir di rumahnya. Dan kita melihat respon dari Zakeus, dan dengan sukacita Zakeus pun menerima Yesus, dan sambutan yang diberikan kepada Zakeus untuk Yesus masuk ke dalam rumahnya merupakan awal dan tanda bahwa Zakeus menerima Yesus ke dalam hidupnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita. Ketika Yesus memanggil kita, kita harus segera menjawab panggilannya seperti Zakeus menjawab panggilan Tuhan. Dan ketika Yesus datang, kita harus segera membuka hati, menerima Yesus dengan penuh sukacita seperti yang dilakukan oleh Zakeus. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya berhenti di situ saja, tetapi Zakeus juga mau memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Dan dicatat dalam kisah Zakeus ini, dia ingin mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang diperasnya pada waktu itu. Kalau kita melihat dari pelajaran hukum Taurat menuntut pengembalian bunga sebesar 1/5 atau 20%. Seperti yang dikatakan di dalam Imamat 6 ayat yang ke-5 maupun Bilangan 5 ayatnya yang ke-7. Tetapi Zakeus mengenakan pada dirinya sendiri hukuman yang lebih berat dari semuanya itu, sebanding dengan hukuman bagi seorang perampok yang kita bisa melihat di dalam Keluaran 22 ayatnya yang pertama. Jika sebelumnya dengan cara yang salah Zakeus memeras dan mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, kini dia mau menebus kesalahannya. Ia mau melakukan kebaikan bagi orang lain dengan hartanya. Dan dari sini juga
kita melihat suatu pelajaran penting bahwa perubahan hidup terjadi ketika seorang sungguh-sungguh rindu menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan kita melihat yang dilakukan oleh Zakius menunjukkan ketulusan dan pertobatannya yang sungguh kepada Tuhan. Ketika Zakius bertobat dan menerima Yesus di dalam hidupnya, maka keselamatan juga terjadi di rumahnya. Bahkan di dalam keluarganya kita melihat di dalam ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Keselamatan terjadi, perubahan hidup terjadi ketika Zakius mau menerima Yesus di dalam rumahnya. Ketika Zakius mau menerima Yesus di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi pelajaran berharga di dalam setiap kehidupan kita. Dari kisah Zakius ini kita belajar bahwa ketika di dunia ini mungkin orang-orang menolak keberadaan kita dan menganggap kita sebagai pribadi yang tidak layak. Mari Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan menganggap kita sebagai pribadi yang berharga. Dan Dia berkenan untuk memanggil, mendatangi, dan Dia berkenan untuk menerima setiap kehidupan kita karena kita berharga, bernilai di matanya Tuhan. Bahkan kerinduan akan Tuhan membawa kita kepada perubahan hidup di dalam Tuhan. Itulah sebabnya terimalah Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Dan keselamatan juga akan menjadi milik bagian di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini biar memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita akan tutup perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali diberikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus memiliki kerinduan yang sungguh kepada Engkau, kerinduan untuk mengalami pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memandang kami sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau menerima Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjadikan Engkau yang terutama di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami kena percaya Tuhan Yesus yang baik, ketika kami mau menerima Engkau, sesuatu yang besar terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Perubahan hidup terjadi di dalam setiap kehidupan kami, sebagaimana Zakius yang telah diubahkan. Kami kena percaya Engkau juga Allah yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami, untuk kami memiliki hidup di dalam Tuhan, hidup yang mau menerima Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan menyenangkan hati Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengar renungan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dan terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.